Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal berjudul Karakteristik Fisik, Kimia, Fungsional, dan Sensori Nasi Gurih Instan dibandingkan dengan nasi putih instan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Aswini Zesar Lusdianto dengan NPM 25033010042. Perkenalkan, nama saya Reihani Dwi Oktavia dengan NPM 25033010031. Perkenalkan, nama saya Dita Indasari dengan NPM 25033310022. Perkenalkan, saya Hani Damayanti Girsang dengan NPM 25033010015. Perkenalkan, saya Sinta Kamila Novianti dengan NPM 25033301004. Nah, jadi di sini kami akan membahas jurnal yang ditulis oleh Wardani, Mohandri, Faridah, dan Andarwulan dan dipublikasi pada tahun 2024. Jadi, untuk latar belakang penelitian ini, beras merupakan bahan pangan pokok utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Konsumsi beras sangat tinggi karena beras menjadi sumber utama energi sehari-hari. Seiring perkembangan teknologi pangan, beras tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk nasi biasa, tetapi juga dikembangkan menjadi produk olahan seperti nasi instan. Nasi instan dibuat agar lebih praktis karena dapat disajikan dengan cepat hanya melalui proses penambahan air panas atau rehidrasi. Nah, salah satu inovasi yang dikembangkan adalah nasi gurih instan, yaitu nasi yang dimasak dengan penambahan santan dan rempah-rempah. Penambahan bahan ini tidak hanya meningkatkan cita rasa, tetapi juga memberikan nilai tambah pada produk dibandingkan nasi putih biasa. Selain itu, pengembangan nasi gurih instan juga bertujuan untuk meningkatkan kepraktisan dalam penyajian, memperpanjang daya simpan, dan memberikan variasi produk pangan yang lebih menarik bagi konsumen. Kemudian, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, perbandingan ini dilakukan pada beberapa aspek. Yang pertama ada karakter fisik, meliputi sifat-sifat seperti densitas, porositas, waktu rehidrasi, dan kemampuan menyerap air. Yang kedua, karakteristik kimia, yaitu meliputi kandungan zat gizi seperti air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian karakteristik fungsional yang berkaitan dengan sifat pati, seperti daya cerna pati dan kandungan pati resisten yang berpengaruh pada kesehatan. Dan yang terakhir ada karakteristik sensori, meliputi tingkat kesukaan konsumen terhadap warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan produk. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembuatan nasi instan. Yang pertama itu dilakukan pencucian. Beras itu dicuci agar menghilangkan kotoran, setelah itu direndam agar teksturnya lebih lunak, lalu dimasak. Langkah selanjutnya itu ada pembekuan. Pembekuan nasi dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius selama 24 jam. Dan pembekuan ini itu membentuk struktur pori di nasi sehingga nanti nasi cepat menyerap air panas. Metode terakhir itu adalah pengeringan. Pengeringan ini menggunakan fluidized bed dryer, yaitu teknik pengering cepat yang menjaga bentuk dan rasa nasi. Dan hasilnya nasi instan yang praktis, tinggal seduh air panas dan bisa langsung siap makan. Pada slide ini saya akan menjelaskan prinsip pembentukan nasi instan. Yang pertama itu ada gelatinisasi pati, yaitu proses ketika beras dimasak dengan air panas sehingga granula pati menyerap air dan mengembang. Proses ini membuat nasi menjadi lunak dan matang. Yang kedua itu ada pembentukan pori. Proses ini terjadi saat nasi dibekukan, kemudian dikeringkan. Air yang berubah menjadi es akan memperbesar volume. Lalu saat dikeringkan akan meninggalkan rongga atau pori di dalam nasi. Pori-pori ini itu penting karena memungkinkan air masuk kembali dengan cepat saat rehidrasi. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu retrogradasi pati, yaitu proses penyusunan kembali molekul pati setelah pendinginan. Proses ini menyebabkan terbentuknya pati resisten yang lebih sulit dicerna. Nah, ketiga
Proses ini tuh penting karena ketiga proses ini menentukan kualitas nasi instan, terutama dalam hal tekstur dan kemampuan menyerap air kembali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik fisik dari nasi instan. Karakter fisik dari nasi instan sendiri itu memiliki rendemen 95,77%, lalu memiliki densitas gambar 0,57 gram per mililiter, dan waktu rehidrasi 14,34 menit, daya serap air 69,50%. Nah, penjelasannya, rendemen tinggi menunjukkan efisiensi proses produksi baik dan densitas gambar rendah karena struktur lebih berpori ringan. Waktu rehidrasi relatif lama karena air sulit masuk ke dalam matriks nasi, dan daya serap air yang tinggi karena nasi tetap mampu menyerap air dengan baik. Nah, analisisnya adalah kandungan lemak dari santan membentuk lapisan pada permukaan beras. Lapisan ini menghambat penetrasi air sehingga rehidrasi lebih lama, namun tetap memungkinkan penyerapan air dalam jumlah besar. Struktur menjadi lebih padat dibanding nasi instan biasa. Next. Nah, karakteristik kimianya, kadar yang lebih tinggi adalah kadar air, abu, lemak, protein, dan kadar yang lebih rendah adalah karbohidrat, amilosa, dan amilopektin, pati total. Nah, penambahan santan menyebabkan kenaikan lemak berasal dari santan. Peningkatan protein ada kontribusi dari bahan tambahan. Kadar abu meningkat menunjukkan peningkatan mineral, dan penurunan karbohidrat terjadi karena komposisi beras sebagian tergantikan oleh santan. Kandungan pati, amilosa, dan amilopektin menjadi lebih rendah. Analisisnya dari lemak berinteraksi dengan pati membentuk kompleks lemak pati. Dampaknya adalah menghambat gelatinisasi pati dan memengaruhi tekstur nasi lebih pulen dan gurih. Kandungan amilosa lebih rendah membuat tekstur nasi menjadi lebih lembut dan tidak mudah perah. Nah, selanjutnya karakteristik fungsionalnya. Yang pertama, daya cerna pati 54,84%. Artinya, pati pada produk ini tidak semuanya mudah dicerna oleh tubuh, hanya sekitar setengah yang dapat dipecah saat pencernaan. Yang kedua, pati resisten meningkat. Pati resisten adalah pati yang lebih sulit dicerna, sehingga tidak cepat menaikkan gula darah. Ini dianggap lebih baik untuk kesehatan karena efeknya mirip serat. Yang ketiga, pembentukan kompleks amilosa lipid. Ini maksudnya amilosa dari pati bertemu dengan lemak dari santan, lalu membentuk ikatan yang kompleks. Akibat dari pembentukan kompleks amilosa lipid, pati menjadi lebih sulit dicerna, pencernaan berlangsung lebih lambat, gula darah cenderung tidak naik terlalu cepat. Next. Selanjutnya karakteristik sensori. Yang lebih disukai panelis karena warnanya itu lebih terlihat menarik, aromanya lebih harum khas rempah, rasanya lebih gurih, teksturnya lebih menarik dan enak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan nasi gurih instan. Yang pertama yaitu praktis karena ia dapat dimakan ketika sedang tidak ada waktu untuk masak dengan waktu yang lama. Lalu rasanya lebih enak. Yang kedua, nilai gizi lebih tinggi. Dan yang keempat, potensi pangan fungsional. Produk ini praktis tapi juga memiliki potensi sebagai pangan sehat karena kandungan pati resisten dan dapat dijadikan sebagai bahan pangan pengganti ketika tidak ada nasi di rumah. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan ini secara keseluruhan nasi gurih instan lebih unggul dibandingkan nasi putih instan, terutama dari segi penerimaan konsumen karena nasi gurih
memiliki rasa yang lebih enak daripada nasi putih biasa karena dia mengandung santan, rempah-rempah, dan meningkatkan nafsu makan. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.